Shalom callers dimanapun Anda berada malam hari ini. Kita berjumpa kembali dalam call kita online lagi. Ya, malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu life must go on. Hidup harus terus berlanjut karena kenapa? Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita dan siap berkarya dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini sebelum kita mendengar paparan tentang kebenaran-kebenaran Tuhan, bagaimana seharusnya kita menikmati hidup di kala badai, di kala terpaan kesulitan menerpa kita akan mendengarkan sebuah pujian yang pastinya akan memberkati kita semua. Tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ini yang di hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ya, di dalam kesesakan, di dalam segala penderitaan dan kesulitan, tapi kita percaya kasih Tuhan tidak akan pernah terpisah dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini ada sahabat saya, hamba Tuhan yang luar biasa,
Pak Pendeta Domingus ya. Bisa menyapa callers di mana mereka Shalom. berada? Tegang sekali Pak Pendeta ini. Saya menyapa teman-teman sepelayanan dan jemaat Tuhan di call yang ada di Medan, Bengkulu, Enggano. Pak David baru menyapa saya tadi siang. Juga teman-teman yang ada di Bali bersama jemaat dan pasar, Palangkaraya, Balikpapan ya? Apa? Samarinda. Balikpapan dan teman-teman yang ada di Karawang, Purwakarta, Om Tim, Pak Hasan yang dengan setia bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa keluarga saya. Keluarga saya, istri dan anak saya Jeremy yang ada di Petahan bersama jemaat. Saya pantau di sini juga Ibu Aceng Rondo, istri dari Ketua Kaum Bapa yang bersama keluarga barangkali malam ini sedang bergabung bersama-sama dengan kita dalam live streaming GBI Call Cikampek. Juga saya menyapa ada keluarga saya, Kohartono di Sanana bersama Pak Bupati, juga Ibu Trivena yang bisa saja saat ini sedang bergabung dengan kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menambah stamina kita untuk kita tetap kuat menghadapi situasi seperti yang kita sedang hadapi malam hari ini. Mungkin tidak lupa saya harus menyapa dan menyampaikan sesuatu kepada jemaat Tuhan yang ada di Cikampek. Oleh karena saya sudah berbulan-bulan berada di Cikampek ini. Ada teman saya, Ibu Aitunas, yang mungkin sedang menonton, bergabung malam ini mengatakan, so jadi penduduk Cikampek ngana. So jadi penduduk Cikampek. Karena setiap live streaming, tiap minggu saya selalu ada. Ini situasi yang tentu saja bukan situasi yang saya tidak ingini, ya, walaupun itu tidak mengurangi sukacita saya bersama-sama dengan Pak Mesak, keluarga dan jemaat Tuhan, Om Tim, Tante Linda di Cikampek ini. Ya, situasilah yang membuat saya harus berada, apalagi ini kan 1 bulan lagi Pak Mesak. 1 bulan lagi. Tidak ada penerbangan kemana-mana, termasuk saya pulang ke Manado, sehingga saya harus ada di Cikampek selama 1 bulan lagi ini. Terima kasih jemaat Cikampek yang sangat perhatian terhadap kami di Pastoris ini. Saya bersama anak saya Tiffany yang dari Bandung harus bergabung dengan saya di sini oleh karena situasi Bandung sendiri di sana. Dan sekali lagi Pak Mesak, terima kasih sekali kami sudah bersama-sama Bapak dan jemaat di tempat ini. Luar biasa. Hari ini membahas tentang life must go on ya. Hidup yang terus berlanjut. Maksudnya apa nih Pak Pendeta? Sebelum kita lihat lebih lanjut, renungan ini sebetulnya dilatar belakangi oleh satu perenungan pribadi saya juga tentang kehidupan itu Pak Mesak. Di satu sisi kita sedang berada di tengah-tengah pandemi yang bagi sebagian orang ini situasi yang tidak menentu. Saya coba merenungkan situasi dengan kehidupan saya. Ketika merenungkan, kaitkan dengan iman saya, tadi malam saya dapat berkat firman Tuhan dari senior kita Pak Adinata dari LA yang berkhotbah tentang Yunus. Ya, kita harus fokuskan mata iman kita ketika situasi tidak menentu. Sehingga ketika saya merenungkan situasi ini, saya menemukan saya tetap on. Artinya iman apa yang menjadi potensi yang Tuhan berikan kepada saya sebagai ciptaan baru. Makanya malam hari ini saya mengajak jemaat untuk kita melihat siapa kita itu menentukan. Identitas baru kita di dalam Kristus menentukan ketika kita menghadapi situasi ini. Maka tidak sekedar berlanjut, tetapi on, ketika on yang memberikan kita semangat, memberikan kita spirit, memberikan kita dorongan, sehingga bukan kekuatan semata personal kita yang kita pakai untuk kita terus berjalan. Begitu Pak Mesak. Jadi hidup harus terus berlanjut.
dunia ini adalah dunia yang tetap berjalan, ya, tetap dengan sistem, dengan keadaannya yang sampai sejauh ini, sampai saat ini. Tapi kita pun harus juga berjalan. Dan dunia tidak menunggu kita untuk siap, kita harus terus berjalan. Oleh karena itu, baik, saya akan mengajak jemaat untuk kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Saya baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, yaitu 2 Korintus pasal yang ke-5, kita akan baca ayat yang ke-17, ayat yang waktu saya kuliah dulu, saya masih ingat ini ayat hafalan saya juga dari dosen PIP saya, Bapak Tommy Smith. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Surat ini tentu saja kita semua tahu bahwa adalah satu surat yang ditulis Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus, supaya jemaat yang ada di sana sedang menghadapi situasi tertentu. Jemaat perdana itu adalah jemaat yang sangat kuat menghadapi situasi, dan firman Tuhan ini Paulus mengingatkan siapa kita? Kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Oleh karena itu Pak Mesak, sebagai ciptaan baru, hal penting yang kita harus tahu adalah hidup kita, siapa yang menggerakkan itu menentukan. Apa dan siapa yang menggerakkan ciptaan baru. Kita tidak digerakkan oleh hal-hal tertentu yang dipengaruhi oleh dosa lagi, tetapi kita digerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh tujuan Tuhan dalam hidup kita. Beberapa tahun yang lalu kita semua tahu ada satu buku yang ditulis oleh Rick Warren tentang hidup yang digerakkan oleh tujuan. Dalam tulisan itu Rick Warren memaparkan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apa sih tujuan Tuhan? Ya, tujuan Tuhan dalam hidup kita, singkatnya Rick Warren mengatakan, kita ini tujuan Tuhan menghadirkan kita, mengizinkan saya lahir di dunia ini, hadir dalam dunia ini, supaya saya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya ingat ketika bangsa Israel, Musa membawa proposal Tuhan kepada Firaun, apa yang Musa sampaikan kepada Firaun adalah, biarkanlah umatku pergi. Keluaran 7 ayat 16. Supaya apa? Keluar dari Mesir, supaya mereka pergi. Untuk apa? Beribadah. Jadi tujuan Tuhan menjadikan kita ciptaan baru, supaya hidup kita yang kecenderungannya untuk kemuliaan dunia, sekarang untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Musa mengatakan, biarkanlah umatku pergi. Hidup kita untuk kemuliaan. Saya masih ingat waktu kita kuliah, Pak Mesak pasti membaca satu buku, Design for Dignity. Diciptakan untuk kemuliaan. Satu buku kecil, saya masih ingat warnanya abu-abu. Di sana dia coba menjelaskan tentang manusia untuk apa. Karena di satu sisi manusia menganggap, melihat dirinya itu punya kemampuan tanpa Tuhan pun bisa dia melakukan apapun juga. Tapi di sisi yang lain ada manusia yang punya ketergantungan terhadap Tuhan. Saya dan saudara-saudara kita semua, saya dan Pak Mesak, kita sudah ciptaan baru, kita didesain ulang oleh Tuhan setelah kita dirusak oleh dosa, supaya apa? Supaya katakanlah sesuatu yang pernah rusak kalau di pabrik di rehold menjadi satu produk yang baru, tapi produk yang itu juga supaya itu bisa berguna untuk tujuan seperti Tuhan menciptakan kita pada awalnya. Ya, nah, satu hal yang menjadi catatan kita juga saat ini ketika sedang menghadapi pandemi, saya ulang lagi, Harari di dalam buku Homo Deus-nya, ya, di sana singkatnya Harari mengatakan dari Homo sapiens ke Homo Deus, ya, manusia yang sudah hampir-hampir mau mengatakan dia bisa sama dengan Tuhan, katakanlah begitu. Target utama manusia modern ini adalah, tentu saja di luar kita ciptaan baru Pak Mesak ya, target utama manusia modern adalah immortality. Apa itu immortality? Mengatasi usia tua dan kematian. Ya, itu tentu saja banyak penjelasannya, tentu dalam mungkin waktu yang berbeda, atau Bapak Ibu boleh juga cari tahu. Saya mau mengatakan
Alkitab dan Homo Deus, karena buku ini sangat populer Pak, sampai universitas-universitas besar sempat membahasnya, ya. Alkitab adalah buku yang menceritakan kepada kita bahwa kita ini yang percaya Tuhan Yesus adalah ciptaan baru. Sementara Homo Deus adalah satu buku yang mengatakan manusia yang mampu melakukan bahkan satu ketika mengatasi misteri kematian itu dengan teknologi atau yang Pak Sapa kemarin sampaikan itu kecerdasan buatan manusia. Ya, jadi manusia ciptaan baru justru Tuhan tempatkan di mana? Di dunia. Saya masih ingat Pak Iwanggu, mantan ketua PGI mengatakan, kita itu dipanggil dari kegelapan kepada terang. Eklesia itu Pak ya. Ya. Tapi pada saat yang sama, kita ditempatkan kembali di dunia yang gelap. Oleh karena Tuhan mengatakan, kamulah garam dan terang dunia. Amin. Supaya kita bisa menerangi dunia ini. Nah, kita ditempatkan, kita semua tahu lewat Alkitab, buku apa istilah kita pertama itu Pak Mesak, apa ini? Buku panduan kita atau manual book utama ciptaan baru. Ini manual booknya, bukan Homo Deus atau buku-buku yang lain. Ya, Alkitab mengatakan kepada kita, dunia ini sudah jatuh dalam tangan kuasa kegelapan. Dengan sombongnya iblis berbicara kepada Tuhan Yesus, kalau kau menyembah saya berikan dunia. Di sini berkesan iblis merasa dia sudah menguasai dunia. Ya, dunia sudah jatuh, dunia ini gelap dan kita ada di sana. Ya. Dunia ini tidak semakin baik. Alkitab sudah mengatakan kepada kita Pak Mesak. Ya. Dunia jelas, saya ingat, ya mudah-mudahan ini tidak keliru. Saya mendengar pemaparan seorang yang saya pernah singgung juga pada waktu yang lalu. Dia orang penting di negara ini. Dunia ini punya agenda tersembunyi. Ya. Kita nggak tahu karena itu anonim ya Pak ya. Agendanya apa? Ingin berbuat sesuatu kepada manusia secara keseluruhan untuk mengikuti keinginan dia. Ya, itu barangkali soal lain Pak Mesak. Ya, kira-kira saya mau firman Tuhan mau mengajak kita malam hari ini dari firman sebagai ciptaan baru kita punya agenda ilahi, bukan agenda dunia. Ya, dunia boleh punya agenda terhadap kita, tapi kita punya kekuatan karena ciptaan baru. Kita ini barang beberapa waktu yang lalu dalam khotbah minggu kita ini handmade-nya Tuhan, bukan mass product kita. Ya. Sehingga sebagai handmade kita berharga. Bapak tahu sebuah jam tangan Rolex dari baja yang sama dengan jam saya ini, tapi karena dia diproses secara teliti seperti Tuhan secara teliti menciptakan manusia. Ya. Saya sempat bincang dengan Om Tim, call kita di Harper, ketika manusia diciptakan dengan keunikan luar biasa yang terdiri dari luar biasa, itu berarti kita ini sangat berharga. Hal yang berharga dirusak oleh dosa, diciptakan baru lagi oleh Tuhan lewat pengorbanan Tuhan Yesus, kita akan sudah menjadi yang hebat itu Pak. Kalau kita hebat, disinilah kita tahu siapa kita di dalam dunia yang kotor dan rusak ini. Nah, kalau kita tahu, ya sederhananya siapa kita dalam dunia ini? Alkitab mengatakan kita ini utusan. Dalam bahasa PI kita menyebutnya kita ini duta-duta kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Amin Pak Mesak? Amin. Katakan amin dong Pak. Amin dong. Kita ini musafir Pak. Dalam bahasa yang lain dulu saya tanya Pak Hasan tadi, gembala kita call Bridge Karawang. Pak Hasan masih ingat nggak siapa kita musafir? Ya betul, saya masih ingat ada itu kartun waktu zaman kecil ada musafir, masih ingat nggak Pak? Ada, kita dulu majalahnya nggak seperti sekarang Pak. Kita ini kalau istilah Asianya pengkelana. Satu istilah lagi, kita ini ada yang mengatakan kafilah. Nah pasti kalau sebut kafilah Pak Mesak pasti ingat ada istilah populer anjing mengung, kafilah berlalu. Kafilah berlalu. Pandemi boleh mengancam, kafilah jalan terus. Kafilah jalan terus. Mas gone. Mas, nah itu pemirsa. Jadi rupanya kehidupan yang harus berjalan kembali adalah kehidupan yang diarahkan kepada rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita ya. Nah kira-kira Pak Domingus hari ini mungkin sebagian jemaat bertanya,
Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa kuat di dalam menjalani hidup kita yang hari ini yang sangat berat sekali. Ya, Pak Mesak, gereja Tuhan tepat sekali. Memang gereja Tuhan saya kira sudah begitu banyak sekali informasi yang selama ini kita bersyukur situasi ini oleh karena apa Pak Mesak? Jemaat yang selama ini barangkali hanya mendapatkan dari gereja dan tergantung kepada gereja, sekarang terbuka jemaat untuk secara pribadi mencari, menemukan, mendapatkan hal-hal yang mendukung kekuatan imannya dia. Sebagai gereja Tuhan, firman Tuhan mengatakan, tadi saya sudah singgung dari belum lama ini, bahwa kita ini adalah orang yang sedang berarak-arakan. Ya. Defile, berarak-arakan. Kalau tentara Pak. Pak Mesa kan sedang mengelola satu perjalanan rohani Pak ya. Perjalanan rohani, biasa istilahnya itu pilgrim atau apa itu? Pilgrim. Perjalanan rohani ke tanah perjanjian, gitu Pak ya, ke tanah perjanjian. Kita ini sedang berarak-arakan. Nah saya ingat bangsa Israel itu adalah bangsa yang berarak-arakan. Untuk apa? Satu ketika bangsa Israel pada perayaan tertentu, baik perayaan-perayaan mingguan, mereka itu berarak-arak menuju ke Yerusalem. Yeah. Nah ketika mereka sedang menuju ke Yerusalem itu ada yang itu biasanya disebut ziarah. Nyanyian ziarah. Makanya di dalam kitab Mazmur ada disebut nyanyian ziarah. Datang ke rumah Tuhan, bukan datang kuburan ya. Bukan. Kita ke rumah. Kita ini adalah orang-orang yang sedang berziarah, berarak-arakan menuju kepada tujuan. Pemazmur mengatakan kita adalah peziarah. Nah, mengingat sebagai peziarah dengan tujuan, ketika mereka itu menuju Yerusalem dari berbagai penjuru Yerusalem, bahkan barangkali juga ada yang dari Yudea yang perjalanan jauh, Pak Mesa mengatakan sekitar 100 km dan seterusnya. Mereka dengan penuh semangat. Karena apa? Di Yerusalem ada penyembahan. Di Yerusalem mereka dalam tanda petik mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Amen. Maka semangat itulah yang bahkan Alkitab mengatakan orang yang menuju ke sana bisa juga dirampok, apa, tapi tidak mematahkan semangat mereka sekalipun ada kesulitan menuju Yerusalem untuk perayaan di sana. Ya, nah merenungkan ini Pak Mesak saya mengingat perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Tujuan mereka jelas, Kanaan. Kanaan. Nah, ketika tadi saya ulang yang pertama Musa berbicara kepada Firaun, biarkan umatku pergi, menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun, biarkan umatku pergi. Satu istilah khotbah yang saya ingat dari orang tua rohani saya, Pak Pendeta Andreas Hani. Saya masih ingat dia khotbah di mana. Dia khotbah di rumah makan Surabaya Petojo. Let my people go. Let my people go. Ya. Biarkan umatku pergi. Itu berarti kehendak Tuhan lah kita berarak-arakan. Dalam arak-arakan kalau itu kehendak Tuhan, maka kita juga percaya sesuai dengan janji Tuhan ketika kita mendapat mandat sebagai gereja bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Bangsa Israel mereka punya tujuan untuk kembali ke tanah leluhur, tanah yang penuh dengan air susu dan madu, negeri yang begitu menjanjikan sesuatu yang secara fisik memberikan satu kesenangan. Mereka harus menuju ke sana. Nah, perjalanan ini seringkali kita mendapat gambaran bagaimana sebetulnya anak-anak Tuhan kita di dunia yang gersang ini seperti di padang gurun, perjalanan kita. Ya. Gereja Tuhan seperti Pak Mesang mengatakan tadi dalam menghadapi pandemi ini, ya. Rasanya Pak ya, memperhatikan respon yang kita dengar, ya, yang tadi kita bincang sore-sore itu, ya. Mungkin Mark Zuckerberg lebih banyak tahu tentang pergumulan kita daripada surga, karena kadangkala semua lapor sama Facebook. Lapor ke Facebook, ya, lapor ke sana, ya, sehingga kalau kita kan disitulah kita bisa mengetahui keadaan teman kita, keluarga kita sekarang ini. Rasanya memperhatikan responnya hampir sulit kita bedakan dengan yang lain, oleh karena sekarang, aduh gimana ya Pak ya, bahasa-bahasa yang hampir sama gitu Pak Mesak ya,
Walaupun saya tahu ada banyak teman-teman yang memberikan dorongan kepada kita untuk punya semangat, tetap berjalan. Nah, sekarang sesuai dengan apa yang Pak Mesak sampaikan tadi, life must go on. Ya. Semua kita sekarang bahasanya sama, life must go on. Hidup harus berlanjut. Pandemi boleh ada, ya. Keadaan ini boleh menekan suasana kebatinan kita, istilah saya, suasana rohani kita, suasana fisik kita. Oleh karena sekarang mungkin bekerja nggak bisa, beribadah pun nggak bisa, harus berjalan. Ya, yang membedakan di sini kita kembali yang pertama, bukan sekedar must go on, life. Mungkin jemaat Tuhan sama-sama kita katakan life itu sendiri Alkitab sudah sampaikan tadi, kita ciptaan baru. Amin. Itulah yang membedakan kita. Ketika orang lain bilang life must go on, bahasanya boleh sama, tapi berbedanya pada Esensinya ya. berbedanya pada life-nya. Life. Artinya hidup anak-anak Tuhan itu go on karena apa? Itu juga penting, Pak. Hidup kita ini mau berlanjut, kenapa? Kita yakin. Kenapa kita percaya? Inilah yang membedakan kita ketika kita go on. Kita go on, karena apa? Ini penting. Supaya kita punya spirit, punya semangat untuk life must go on nanti. Ya, orang lain boleh bilang life must go on, tapi bedanya pada life-nya. Life-nya ya berbeda Ya. ya. Oleh karena apa? Janji Tuhan lah kita itu go on-nya dengan siapa? Life-nya apa dulu? Ciptaan baru. Ya, saya nggak tahu bahasa Inggris, Pak Mesak lebih tahu. Ciptaan baru apa bahasa Inggrisnya? New creation. New creation. Saya ingat Ibu Muriati jadinya ya. Ya. Itu gerejanya Pak Justan waktu di Medan. New creation. Salam Pak Justan, karena dia juga suka memantau ini kita ini dalam siaran langsung ini. Ibu Mainar Tegalang juga dong bersama. Saya menyapa tante saya, Mami tante dong, Mami. saya panggilnya tante. Oh, tante. Tante Menar Huta Galung yang dengan setia dengan acara kita ini. Ketua BPD Batam, Pak Rinece Adrias. Pak Rinece, selamat malam Pak. Saya tidak menggurui senior-senior dan petinggi-petinggi, saya hanya mengajak kita sama-sama merenungkan, gitu Pak ya. Ya, so di mana tadi Pak? Live yang berbeda. Live-nya, kita ciptaan baru. Tapi go on dengan siapa dulu Pak Mesa kan? Kita ini go on dengan cara siapa? Cara Tuhan. Karena di dalam buku panduan kita sini sudah Tuhan katakan bagaimana you go on. Di sini kita bacanya Pak. Ya, kita boleh mendengar siaran berita atau informasi-informasi, ya. Tapi dari sinilah yang mengatakan bagaimana kita tetap go on nanti harus dengan cara Tuhan. Bukan dengan keinginan kita. Kenapa kita go on dan kita hanya mau go on jika Tuhan menyertai kita. Amin. Dalam Ulangan 33 di situ digambarkan, disaksikan oleh firman Tuhan kepada kita bangsa Israel yang sedang bergumul untuk tetap go on. Musa sedang ada di atas gunung, mereka ada di bawah, sama-sama mau go on ini. Musa belum turun, mereka harus jalan terus karena tujuan mereka Mesir. Tujuan itulah yang mengendalikan kehidupan mereka, sehingga apapun yang menghalangi mereka, Laut Kolsom istilah lama kita, Tiberau, itu tidak menghalangi mereka. Terus pergumulan rohani mereka di Sinai itu tidak menghalangi mereka, ya. Musa juga mau turun, mereka juga harus berjalan. Tapi kita perhatikan di sini Pak Mesak bahwa saya dan saudara-saudara, ya, kita ciptaan baru yang sedang mendapat tekanan saat ini. Hidup kita adalah ciptaan baru yang diciptakan oleh Tuhan. Dia akan mampu menjaga dan melindungi dan menolong kita, menguatkan kita, sama seperti bangsa Israel yang berjalan dari Mesir sampai kepada tujuan mereka, ya, sebagai bangsa, ya. Dan yang kedua, kita percaya penyertaan Tuhan. Sesederhana itu dan sesimpel itu sesungguhnya Pak Mesak. Saya percaya kita akan tetap go on. Ya. Baik, saudara yang terkasih, malam hari ini kita dipandu oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dunia ini hari ini sedang diset dengan sebuah program yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi hari ini Tuhan juga men-set anak-anak Tuhan untuk hidup bagi kerajaan Allah.
Nah, seperti tadi ilustrasi Pak Domingus, orang yang mau beribadah dari Galilea atau dari manapun juga mau ke Yerusalem, mungkin banyak ancaman, Ya. mungkin banyak begal, Ya. banyak kesulitan, tetapi tidak menghentikan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, seperti itulah hari ini kita sedang menuju pada destinasi yang Tuhan rancangkan, dan kita jangan pernah menyerah dengan situasi apa yang terjadi, karena life-nya kita bersama dengan Tuhan ya. Life-nya adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang luar biasa. Jadi malam hari ini kita mendapatkan pesan yang penting. Hidup kita harus kita arahkan kepada Tuhan. Kita sedang menghadapi rancangan dunia yang sedang menuju pada kebinasaan. Baik, kita akan berdoa untuk apa yang kita dengar malam hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur malam hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa perjalanan menuju pada destinasi yang Tuhan rancangkan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah bukanlah sesuatu yang mudah. Hari ini kami ditantang oleh dunia, ditantang dengan segala kesukaran, ditantang dengan segala kesulitan. Tetapi kami percaya hidup kami harus berorientasi kepada kerajaan Allah. Sehingga kami menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini tidak lupa kami berdoa untuk pemerintahan kami yang terus berjuang dengan keras menghentikan penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Dengan berbagai kebijakan, kami rindu semua bangsa ini mengambil bagian dalam kebijakan ini supaya dengan segera memutus penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk presiden yang kami banggakan, orang-orang yang Tuhan percayakan menopang pekerjaannya. Tuhan teguhkan dan kuatkan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk para medik yang terus berjuang Tuhan. Kalau hari ini kami dengar seorang anakmu Tuhan, pelayan Tuhan, pemain keyboard, pemain piano, seorang dokter juga harus dipanggil olehmu dalam peperangan dengan COVID-19 ini. Engkau menghiburkan keluarganya. Bahkan hari pernikahan yang seharusnya sudah berjalan dan ditunda Tuhan karena COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk calon istrinya agar kekuatan daripada Tuhan menyertai kehidupannya. Tidak lupa kami berdoa untuk orang-orang yang Tuhan percayakan di call ini yang terlibat dalam peperangan dalam COVID-19 ini. Kami berdoa untuk Dr. Hosana yang mungkin beberapa hari ke depan akan bertugas di Rumah Sakit Dustira Cimahi. Tuhan juga menjagai, Tuhan juga bekerja, melindungi dengan hebat. Kami juga berdoa Tuhan untuk Dr. Ivon dan Dr. Handi, semuanya dijagai Tuhan dan dipelihara Tuhan. Tidak lupa hari ini Tuhan, beberapa umat-Mu, perawat-perawat di Siloam Purwakarta ditugaskan untuk melayani rekan-rekan kami, saudara kami yang terkena COVID-19, dipindahkan ke Mampang, Mall Mampang Tuhan, untuk melayani yang diubah mall menjadi tempat sementara untuk perawatan untuk orang yang terpapar COVID-19. Dan Engkau menjagai mereka. Hamba belum tahu berapa orang perawat dari Siloam yang akan melayani mereka di sana, tapi kami percaya Tuhanlah yang menghitung setiap jerilah mereka dan setiap pekerjaan mereka. Ketika mereka membawa nama Tuhan dalam hidup mereka, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih malam hari ini kami percaya anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jangan lupa esok hari kita berjumpa kembali dalam call siang dan call malam hari dengan pendeta pembantu Max Melkiano Masi. Kita akan bahas tentang penyembahan dan tentang pujian sehingga Tuhan, sehingga jemaat Tuhan dikuatkan dan diteguhkan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Kingdom of love, kingdom of love, we stand together.